Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya bersama Pedeka TV Channel mempersembahkan sebuah kumpulan cerita menarik. Dan semoga sajian cerita pendek ini, harapannya sekeluarga dapat terhibur dan semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Cerita inspiratif yang berjudul Jembatan Harapan dari Penjual Es Cendol. Kisah ini ditulis oleh Muhammad Syabir, dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Pada suatu pagi di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, tinggal seorang penjual es cendol bernama Pak Harto. Usianya telah menginjak 55 tahun, namun ia tetap semangat mendorong gerobak es cendolnya setiap hari keliling kampung, bahkan sampai ke desa tetangga. Tak banyak yang tahu tentang kehidupan pribadi Pak Harto. Ia hidup seorang diri di rumah kayu sederhana peninggalan orang tuanya. Tak pernah terlihat ada istri atau anak yang menemaninya, dan ia pun jarang bercerita tentang masa lalunya. Sejak usia 20 tahun Pak Harto sudah berjualan es cendol. Saat teman-temannya sibuk mencari pekerjaan di kota, ia memilih bertahan di desa. Setiap keuntungan yang didapat dari menjual es cendol selalu disisihkannya sedikit demi sedikit ke dalam tabungan. Tanpa banyak bicara, ia punya mimpi yang hanya ia simpan dalam hati. Di desa Sukamaju, ada sebuah sungai yang membelah desa menjadi dua. Dulu ada jembatan kayu sederhana yang menghubungkan kedua sisi sungai itu. Namun, beberapa tahun lalu, jembatan itu hancur, diterjang banjir. Sejak saat itu, masyarakat harus memutar sangat jauh untuk menyeberang. Anak-anak harus berjalan kaki lebih lama untuk ke sekolah. Petani harus memikul hasil panen melewati jalur yang curam, dan kehidupan warga pun jadi semakin sulit. Tanpa sepengetahuan siapapun, Pak Harto telah merancang sesuatu selama bertahun-tahun. Hingga pada suatu hari, ia datang ke balai desa membawa selembar buku tabungan. Dengan tenang, ia berkata kepada kepala desa, "Saya ingin menyumbangkan semua tabungan saya untuk membangun kembali jembatan yang rusak itu." Tiba-tiba saja kepala desa terkejut. Begitu juga masyarakat yang kemudian mendengar kabar itu. Ternyata, selama lebih dari 30 tahun, Pak Harto telah menabung hasil dari jualan es cendolnya, sedikit demi sedikit, hingga jumlahnya cukup untuk membangun jembatan permanen yang kuat. Sehingga beberapa bulan kemudian, jembatan baru pun berdiri megah. Diresmikan dengan air mata haru oleh warga. Jembatan itu diberi nama Jembatan Harapan Pak Harto. Meskipun tak pernah berkeluarga, Pak Harto telah menjadi sosok ayah bagi seluruh desa, memberikan kemudahan, harapan, dan bukti bahwa ketulusan hati mampu mengubah hidup banyak orang. Beberapa tahun setelah jembatan yang diberi nama Harapan Pak Harto berdiri, kehidupan desa Sukamaju berubah pesat. Anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan mudah, para petani membawa hasil panen dengan lebih efisien, dan roda ekonomi desa berputar lebih cepat. Nama Pak Harto menjadi legenda hidup. Meski sederhana, setiap orang memuliakan dan menghormatinya. Namun di balik senyum ramah dan semangatnya menjajakan es cendol, tidak banyak yang tahu bahwa Pak Harto menyimpan penyakit yang lama ia sembunyikan. Asma yang sering kambuh saat malam hari, terutama ketika cuaca dingin dan lembab. Ia tak pernah mengeluh. Baginya, selama masih bisa berjalan dan mendorong gerobak, hidup harus terus dijalani. Suatu pagi ketika cuaca agak sedikit mendung, warga desa tak melihat Pak Harto seperti biasa. Gerobaknya tak lewat di jalan dan rumah kayunya tampak sepi. Beberapa tetangga yang khawatir memutuskan untuk memeriksa ke dalam. Di sana, mereka menemukan Pak Harto terbaring dengan damai di tempat tidurnya. Tangannya menggenggam buku doa yang sudah lusuh. Ia telah menghembuskan napas terakhirnya malam itu. Kabar kepergian Pak Harto menyebar cepat. Seluruh warga berduka. Pemakaman Pak Harto menjadi yang paling ramai sepanjang sejarah desa itu. Anak-anak membawa bunga, ibu-ibu menyajikan makanan kesukaannya, dan para pemuda mengantar jenazahnya hingga ke peristirahatan terakhir. Dan di setiap hari wafatnya, pemerintah desa menetapkan tanggal kepergiannya sebagai Hari Kebaikan Sukamaju. Setiap tahun di hari itu, seluruh warga berkumpul di jembatan yang dibangunnya, mengenang sosok yang hidupnya seperti air cendol, sederhana, manis, dan menyejukkan banyak orang.
Nah, pemirsa yang budiman, demikianlah cerita ini menjadi renungan dalam kehidupan yang kita jalani, dan ada pun pesan moral dari kisah ini. Kebaikan tidak selalu datang dari orang yang kaya raya atau berpendidikan tinggi. Seringkali orang yang paling sederhana menyimpan hati paling mulia. Ketulusan, konsistensi, dan niat baik akan selalu menemukan jalannya untuk membawa perubahan besar. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus, karena suatu saat bisa menjadi jembatan harapan bagi banyak jiwa. Kebaikan sejati tidak selalu butuh saksi. Pak Harto mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang seberapa besar dampak yang bisa kita tinggalkan. Walau ia pergi tanpa keluarga, cinta dan doa seluruh desa menjadi warisan yang lebih abadi daripada harta. Kadang orang yang paling sunyi justru meninggalkan gema yang paling dalam di hati banyak orang. Para pemirsa dirahmati oleh Allah, demikianlah cerita yang penuh inspirasi dan mengharukan ini. Semoga kita senantiasa sehat selalu bersama keluarga tercinta. Baiklah para pemirsa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menyimak cerita ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.